الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار، آمين. بسم الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة dan surga, والنار dan neraka, makhluqatani itu telah diciptakan keduanya. La tafnayani tidak punah keduanya, abadan selamanya, wala tabidani dan tidak hancur keduanya. Nah, ini bagian sangat penting menyangkut pokok akidah ahli sunnati wal jamaah, ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam risalah Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah ini terkait surga dan neraka, bahwa keduanya telah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Bahkan penciptaan keduanya itu terdahulu dibanding manusia, dibanding diciptakannya manusia oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam penegasan Imam At-Tahawi ini juga disebutkan bahwa surga dan neraka itu kekal selamanya, tanpa penghabisan, tidak akan punah. Segala kenikmatan di dalam surga serta penduduk di dalamnya kekal tanpa penghabisan. Demikian pula neraka dan penghuni di dalamnya daripada orang-orang kafir, dengan segala siksaan terhadap mereka, kekal selamanya tanpa penghabisan. Nah, di sini ada catatan penting menyangkut kesesatan atau di antara kesesatan Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Wahabi, yang kemudian kesesatannya ini diikuti oleh para pecintanya tersebut, yaitu orang-orang Wahabi, mengatakan bahwa neraka akan punah. Na'udzubillah. Ini di antara sekian banyak kesesatan Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan bahwa neraka akan habis, siksaan terhadap penghuninya di dalamnya akan habis, selesai. Lalu kata dia, di bekas neraka itu akan tumbuh tumbuhan yang bernama jirjir. Na'udzubillah. Ini keyakinan rusak, dan keyakinan rusaknya ini ia tuliskan dalam banyak karya-karyanya. Di antaranya dituliskan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Juga dituliskan olehnya dalam karyanya berjudul Muwafaqat Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Juga ditulis dalam karyanya atau bahkan dikutip juga oleh muridnya
yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi guru sama murid sama sesatnya. Lalu dikuatkan pula oleh para pecintanya, para pengikutnya, orang-orang Wahabi di zaman sekarang, yang diantaranya salah satu karya dari tokoh mereka berjudul mengatakan Al-Qaulul Mukhtar bi Fana'in Nar. Judulnya sesat sudah, isinya ya sesuai dengan judulnya, isinya kesesatan. Mengatakan Al-Qaulul Mukhtar, pendapat yang terpilih menurut dia, bahwa neraka itu akan punah, habis, binasa. Nauzubillah. Penyandaran kesesatan ini atau kekufuran ini, bahkan tidak hanya sesat, tetapi ini adalah sebuah kekufuran, karena jelas menyalahi ayat-ayat Al-Quran. Puluhan ayat di dalam Al-Quran menegaskan bahwa surga dan neraka kekal. Berulang kalimat khalidina fiha. Nah, penyandaran kesesatan Ibnu Taimiyah ini kepada dirinya ini bukan isapan jempol, artinya bukan bohongan. Dibuktikan dengan adanya para ulama terkemuka yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah memerangi faham rusak Ibnu Taimiyah ini. Salah satunya ulama besar terkemuka, Imam Mujtahid, yaitu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Siapa namanya? Taqiyuddin As-Subki, Ali ibn Abdul Kafi As-Subki, gelarnya Taqiyuddin. Termasuk juga dikuatkan oleh putranya, yaitu Al-Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin As-Subki, namanya beliau Abdul Wahhab ibn Ali As-Subki. Ini ulama besar, ayah dan anak ini. Terlebih ayahnya telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Nah, Imam Taqiyuddin As-Subki, ini Taqiyuddin, Tajuddin, penyebutan semacam ini itu gelar disematkan kepada para ulama terkemuka. Misalkan lagi Syamsuddin, Najmuddin. Kalau di sini Sudin, Syamsuddin beneran namanya, bukan gelar dia. Syamsuddin panggilnya juga Sudin. Sudin masuk Udina, Sudin. Muhyiddin, Syarafuddin, banyak. Nah, itu gelar-gelar disematkan kepada para ulama karena ketinggian keilmuan mereka. Nah, termasuk dalam hal ini ada Imam Ali ibn Abdul Kafi, Ali ibn Abdul Kafi yang populer dengan gelar Taqiyuddin As-Subki. Beliau sezaman dengan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah mendapat serangan keras dari beliau, yang bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengakui kekuatan serangan catatan dari Al-Imam Taqiyuddin As-Subki tersebut dalam banyak permasalahan keagamaan. Salah satunya dalam masalah ini, tema ini, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa neraka akan punah. Nauzubillah. Dan ini diikuti zaman kita sekarang, sampai sekarang diyakini oleh orang-orang Wahabi jelek. Wahabi jelek, mereka meyakini begitu. Di antara kesesatan mereka, mereka mengatakan bahwa neraka akan punah. Itu dikutip oleh buku-buku mereka, banyak bersebaran. Tulisan-tulisan mereka di internet banyak. Nauzubillah.
Imam Taqiyuddin As-Subki menulis risalah dalam bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dalam tema ini. Risalah beliau berjudul Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar. Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar, yang kesimpulan isi risalah ini menegaskan bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan dengan dalil banyak sekali daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta barahin aqliyah, argumen-argumen akal, argumen-argumen logis. Dijelaskan dalam risalah ini, judulnya Al-i'tibar bi waqa'il jannati wan nar. Juga beliau menulis risalah dalam bantahan terhadap Ibnu Taimiyah berjudul Ad-Durratul Mudhiyyah fi Raddi 'ala Ibnu Taimiyah. Ini juga di internet banyak, tinggal di-download. Banyak karya-karya beliau dalam bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Nah, ada banyak ayat Al-Quran menegaskan secara sharih, tegas. Artinya la yaqbalu ta'wil. Apa sharih artinya? La yaqbalu at-ta'wil, tegas. Menyebutkan bahwa surga dan neraka kekal selamanya. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkeyakinan bahwa surga atau neraka akan punah binasa, maka ia telah mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang karena itu dia dihukumi kafir, murtad, keluar dari Islam, bukan orang muslim walaupun dia mengaku muslim. Selama keyakinannya demikian itu, maka dia bukan orang muslim walaupun bersyahadat, walaupun salat, tidak bermanfaat bagi dia seluruh amal ibadahnya kalau dia berkeyakinan seperti itu. Nah, itu yang ditegaskan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, juga oleh putranya Al-Imam Tajuddin As-Subki, juga oleh para ulama lainnya. Ada banyak para ulama dari mereka yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah atau para ulama yang datang sesudahnya hingga sekarang ini dalam membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Banyak. Salah satunya di zaman kita sekarang, kitab besar karya dari beberapa karya dari guru-guru kita, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Al-Harari, Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Harari Al-Shaybi Al-Abdari. Kitab berjudul Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad ibn Taimiyah. Sudah saya terjemahkan itu. 1000 halaman lebih tebal ya. Bang Lukman belum beli. Iya, murah, cuma 150.000, 1000 halaman tebal. Banyak di rumah saya numpuk. Sama Bang Sudin beliin itu sekalian. Terbeliin. Saya nyetak berapa itu? 1000 eksemplar. Tebal segini, hardcover lagi. Menumpuk di atas rumah saya.
sudah saya terjemahkan. Di internet juga bisa diakses. Terjemahannya dijual dan beberapa bagian tulisannya bahkan disebarkan. Buku fisik aslinya dalam bentuk bahasa Arab berjudul Al-Muqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Itu banyak di internet gratis. Nah, pertanyaannya, apa bedanya kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah? Tentu beda, karena Allah tidak ada sekutu baginya dalam segala sifat-sifatnya, termasuk dalam kekekalannya. La syarika lahu fi daimumiyatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekekalannya. Lalu apa bedanya kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah? Jawab. Penting nih jawabannya. Kata-kata Syuja. Jawabannya, kekalnya Allah tidak ada yang menetapkan sifat tersebut baginya. Adapun kekalnya surga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Ulang lagi. Kekalnya Allah tidak ada yang menetapkan sifat tersebut baginya. Disebut dengan apa? Baqaun zatiyun. Baqa zati. Apa artinya baqaun zati? La syai'a awjaba lahu dzalika. Tidak ada suatu apapun yang menetapkan, mewajibkan sifat kekal tersebut baginya. Memang sifat Allah demikian adanya, bahwa Allah Maha Kekal, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Allah bersifat Al-Qidam, la bidayata liwujudihi, tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Dan Allah bersifat dengan Al-Baqa, la nihayata liwujudihi, tidak ada penghabisan bagi wujudnya. Itu artinya bahwa Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Dapat dipahami nih? Nah, jadi apa di kekal Allah itu tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Paham? Adapun surga dan neraka keduanya kekal karena dikekalkan oleh Allah. Beda tidak? Beda. Umpama ini seandainya surga dan neraka itu punah, seandainya dapat diterima oleh akal. Secara akal ini, secara akal dapat diterima. Mengapa? Karena surga dan neraka itu memiliki permulaan, diciptakan oleh Allah. Dan setiap yang memiliki permulaan, seandainya dia memiliki penghabisan, diterima oleh akal. Paham nih? Tetapi secara syara' tidak boleh diyakini demikian. Mengapa? Karena itu syara' telah menetapkan dalam puluhan ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah, bahwa surga dan neraka itu tidak punah. Dapat dipahami nih? Nah, jadi syara', naql, dalil sam'i, ada banyak daripada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menetapkan surga dan neraka kekal. Nah, jadi beda antara kekalnya Allah dengan kekalnya surga. Termasuk itu tadi, bahwa Allah adanya tanpa permulaan, sementara surga dan neraka memiliki permulaan, diciptakan oleh Allah. Maka berbeda dalam keberadaannya. Demikian pula berbeda dalam kekekalannya dengan kekekalan Allah. Paham deh?
Al-mawjudat, perkara-perkara yang ada itu 3 macam atau 3 bagian. 1 azaliyun abadiyun. Azaliyun abadiyun wa huwa Allah wa sifatuhu, yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya. Azaliyun abadiyun. Apa itu azali? Sama dengan qadim, tanpa permulaan. Abadi, apa artinya abadi? Baqi, kekal, tanpa penghabisan. Sama dengan al-baqi. Al-abadi sama dengan al-baqi. Nah, ini yang pertama. Dan yang bersifat demikian itu hanya Allah. Tidak ada siapapun yang memiliki sifat demikian seperti demikian itu. Apa itu tadi? Azaliyun abadi. Hanya Allah. Azali tanpa permulaan, abadi tanpa penghabisan. Yang kedua, la azaliyun wa la abadiyun, yaitu alam ini, seluruh makhluk Allah ini, segala sesuatu selain Allah. Alam ini yang diantaranya manusia, misalkan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, malaikat termasuk bagian daripada apa? Alam. Nah, itu semua la azaliyun wa la abadiyun, tidak azali dan tidak abadi, sehingga semua itu memiliki permulaan dan memiliki penghabisan. Memiliki permulaan dan memiliki penghabisan. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, akan punah, binasa, illa wajhahu, kecuali zat Allah. Al-wajh di sini artinya apa? Az-zat, kecuali zat Allah. Zat Allah artinya apa? Hakikat Allah. Penyebutan kata zat bagi Allah apa maknanya? Haqiqatullah. Zatullah ay haqiqatullah. Beda dengan penyebutan zat sebagai manusia. Zatu Zaid, yang dimaksud apa? Jismuhu, tubuhnya, fisiknya, raganya. Adapun bagi Allah penyebutan zat bukan dalam makna fisik, bukan dalam makna bentuk tubuh, badan, ukuran, bukan. Mana zatullah? Apa makna zatullah? Ay haqiqatullah, hakikat Allah. Nah, jadi ini nomor 2, yaitu apa? Mawjudun la azaliyun wa la abadiyun, tidak azali dan tidak abadi. Nah, kemudian yang ketiga, abadiyun la azaliyun. Catat tuh nomor 3. Abadiyun la azaliyun. Abadi tanpa penghabisan tapi tidak azali. Dia memiliki permulaan. Yaitu apa? Al-jannatu wan nar. Surga dan neraka. Abadi tanpa penghabisan, tapi dia memiliki apa? Permulaan. La azali, tidak azali, artinya memiliki permulaan. Ulang lagi. Jadi al-mawjudat, perkara-perkara mawjud itu ada berapa? Ada 3. Satu apa dia? Azaliyun abadiyun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua apa? La azaliyun wa la abadiyun, tidak azali dan tidak abadi, yaitu alam ini.
segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah. Nah tadi surga sudah diciptakan oleh Allah, tapi tidak punah, kan sudah diciptakan. Nah jadi ayat tadi kullu syai'in halikun illa wajhah tu'amun makhsus. Ada pengecualian atau kekhususan beberapa perkara, di antaranya ini dia al-jannatu wan nar, termasuk al-arsh. Ada beberapa pengecualian terhadap ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Paham ini? Nah, yang ketiga yaitu abadiyun la azaliyun. Ini perkara abadi, tanpa penghabisan, tidak punah, tetapi dia memiliki permulaan, yaitu tadi apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka itu apa? Kekal, tanpa penghabisan, tetapi apa? Memiliki permulaan. Memiliki apa? Permulaan. Nah, sehingga Allah dalam sifat kekalnya jelas berbeda dengan neraka itu, berbeda dengan surga itu. Nah, maka waspada ini, jangan sampai berkeyakinan rusak, karena belakangan ini tersebar keyakinan rusak karena ada beberapa buku nyebar juga, buku ini mengatakan bahwa kehidupan akhirat tidak kekal. Salah satunya dengan judul itu, judulnya itu. Ini buku menyesatkan ya, mengatakan ternyata kehidupan akhirat tidak kekal. Mana yang nulis orang NU lagi, brengsek betul. Kacau betul itu. Nauzubillah, nauzubillah. Menyesatkan itu. Itu yang merusak NU itu, orang-orang semacam itu, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah yang sudah benar-benar dicanangkan, didirikan, dikokohkan oleh para ulama kita terdahulu di wilayah Nusantara ini, oleh Mbah Hashim Asy'ari, oleh Kiai Bishir Syamsuri, oleh para ulama, Kiai Wahab Hasbullah, oleh para ulama terkemuka, dicanangkan, dikokohkan, kemudian oleh para ulama sudahnya. Generasi muda NU pada merusak. Nauzubillah. Ya ada, bukan semuanya, ada yang merusak. Salah satu ini dia menyebarkan buku dengan judul begitu. Dia mengatakan judulnya ternyata akhirat, ternyata kata dia kehidupan akhirat tidak kekal. Nauzubillah. Siapa yang tulisnya itu namanya? Ada itu tulisnya. Di internet juga banyak kan. Buka, tapi tidak untuk diyakini, tapi untuk diperangi, karena itu keyakinan rusak. Kalau begitu apa bedanya dengan Wahabi? Dia petentang petenteng, aku NU memerangi Wahabi, tapi dia sendiri berkeyakinan seperti itu, sama dengan Wahabi namanya. Nauzubillah. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Beda dengan kekalnya Allah, bahwa kekalnya Allah disebutnya baqaun dzati. Adapun surga dan neraka keduanya baqa, kekal, bi ibqa'illahi lahuma, karena dibaqakan oleh Allah bagi keduanya. Wallahu a'lam bissawab.